Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan latihan untuk membuat for. Jadi kita break sejenak dari competitive programming. Kita mau menjadi master dalam membuat looping for. Oke, baik, materinya sederhana. Di dalam membuat looping for sebenarnya secara umum ada 3 macam bentuk looping for. Pertama adalah for to, kemudian for down to, dan for each. Jadi umumnya semua bahasa program punya ini. Kemudian struktur dari looping for adalah dia punya 3 elemen for, kemudian ada 3 elemen ya. Elemen pertamanya adalah nilai awal, kemudian elemen yang kedua adalah syarat, yang ketiga adalah increment atau decrement. Ada 3 komponennya, nilai awal, syarat, dan increment atau decrement. Jadi syaratnya ini adalah berupa nilai yang menjadi batas penanda untuk menjalankan looping. Jadi selama syaratnya terpenuhi maka operasi di dalam for ini akan dikerjakan. Kemudian ada increment dan decrement. Increment ini bentuk lompatannya, dia bisa berupa lompatan naik atau turun ya. Kalau increment berarti dia naik, kalau decrement berarti turun. Dari sini kita bisa tahu kalau dia pakai increment berarti loopingnya adalah for to. Kalau decrement berarti loopingnya down to. Oke, teorinya mungkin masih belum terlalu jelas. Akan lebih mudah lagi ketika kita sudah coba atau kita jalankan di program. Oke, kita langsung ke programnya saja. Pertama kita gunakan C++. Jadi untuk looping for to kita bisa tuliskan seperti ini. For nilai awalnya adalah integer i sama dengan 0 misalnya. Kita buat begini dulu. Ada 3 bagian tadi ya. Kalau kita lihat lagi di modelnya di sini, nilai awal, kemudian syaratnya, berikutnya incrementnya. Jadi kita buat seperti itu juga. For integer i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari 10, ini syaratnya. Kemudian incrementnya i++. Kemudian buka kurung kerawal, enter. Jadi ini nilai awalnya adalah i sama dengan 0, dari i sama dengan 0. Kemudian syaratnya adalah selama i lebih kecil daripada 10. Kemudian i++. Jadi nanti i berikutnya adalah i yang sebelumnya ditambah dengan 1. Ini plus-plusnya ya. Jadi i nya dari 0, mulai i yang pertama adalah 0 sampai 9 karena di sini syaratnya lebih kecil dari 10 ya. Kalau kita mau dari 0 sampai 10 maka di sini ditulisi sama dengan 10. Kemudian i awal ini akan bertambah lagi. I berikutnya adalah i yang pertama ditambah 1, jadi dia sama dengan 1 ya. Kemudian bertambah lagi sama dengan 2. Untuk lebih mudahnya kita bisa mencetak ini. Kita bisa cetak std cout. Kita cetak nilai i nya, kemudian kita pisahkan pakai spasi titik koma. Oke. Jadi kalau dilihat sebelum kita run, harusnya dia nanti akan mencetak nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak sampai di 10 ya. Tapi dimulai dari 0. Coba kita run. Ya, dia 0 sampai 9. Kalau kita mau cetak angka 10-nya juga kita gunakan di sini. Lebih kecil sama dengan 10. Oke, seperti ini. Jadi looping yang seperti ini yang dari kecil ke besar nilai i-nya. Nilai indeks i-nya lebih kecil dari kecil ke besar, semakin membesar semakin membesar. Ini disebut dengan looping for to. Jadi dia dari kecil ke besar ya. Kemudian ini dia pakai increment. Incrementnya adalah 1 1 ya. Jadi dia bertambah 1 terus. Mulanya dari 0. Kemudian i berikutnya adalah ditambah 1 menjadi 1. I berikutnya ditambah 1 lagi menjadi 2. Ditambah 1 lagi menjadi 3, ditambah 1 lagi menjadi 4 sampai ke 10. Oke, untuk membedakan tadi 9 dengan 10 ada di sini ya. Jadi defaultnya dia seperti ini. Biasanya loopingnya ditulis seperti ini ya. Dari i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari 10. Tapi bisa ditaktisi kalau teman-teman mau cetak angka sebulan juga bisa seperti ini. Kemudian kalau kita mau melangkahnya atau incrementnya 2 misalnya dari 0 langsung lompat ke 2, dari 2 lompat ke 4, bertambah 2 terus, maka di sini dirubah menjadi i plus sama dengan 2. Jadi ini simbolnya berubah jadi plus sama dengan 2 ya. Kalau kita run maka dia akan bertambah 2 terus. Mulai dari 0, startnya tetap dari 0, tapi dia bertambahnya 22.
Jadi 0, 0 tambah 2, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 8, 6, 6 tambah 2, 8. Jadi bertambahnya dia 22 terus. Kenapa dia tidak cetak 9? Karena ketika 8 tambah 2 itu bukan 9 ya, dia langsung 10. Sedangkan di sini adalah syaratnya selama dia lebih kecil dari 10. Kalau sudah 8 tambah 2 kan 10 ya, dia tidak lebih kecil daripada 10 tapi sama dengan. Kecuali di sini kita rubah jadi sama dengan lagi. Maka dia akan cetak 0, 2, 6, 4, 6, 8, 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa dia tidak cetak 11? Karena sudah syarat ini sudah tidak terpenuhi lagi ya. Harusnya kan ada I sama dengan 12 ya maksudnya saya. Ketika 10 ditambah 2 kan 12. 12 itu sudah tidak memenuhi syarat ini. Jadi ini adalah syaratnya yang di bagian tengah. Selama syarat ini masih dipenuhi, maka dia akan terus menjalankan loopingnya. Oke, kalau kita mau tambah 3 juga bisa ya. Tambah 3 bisa, run. Jadi dia bertambahnya 3, 3, 3. Kalau kita mau bertambahnya 4, 4, kita bisa tulis di sini 4. Dia cetak pertama 0, kemudian 0 tambah 4, 4 ya. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 itu sudah tidak memenuhi syarat ini. Makanya dia tidak cetak lagi. Kalau mau tambah 5, 5 bisa ya, 10, 10 dan sebagainya. Kemudian nilai awalnya apakah harus selalu 0? Tidak ya. Ini tidak harus selalu 0. Ini bisa kita rubah jadi 1. Kemudian kita run. Berarti mulainya dari 1, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 4, 9 dan seterusnya. Ini juga tidak harus selalu 10, bisa di sini 100. Bisa ya. Oke, yang jelas kita harus pahami strukturnya. Kalau ini sampai 100 ya. Strukturnya itu harus kita pahami. Dia bagian awalnya itu adalah nilai awal, bagian depannya nilai awal. Kemudian setelah itu ada koma. Setelah koma ada syarat. Kemudian berikutnya ada increment atau decrement. Kalau yang sementara kita buat ini adalah increment ya, karena dia bertambah. Oke, jadi nilainya tidak selamanya hanya bisa bertambah begini, dia bisa berkurang juga. Tetapi kalau dia berkurang tentunya nilai awalnya ini dimulai dari nilai besar. Misalnya kita mulai dari 12 dan syaratnya juga seperti itu. Karena dia nanti angka I-nya ini akan mengecil ya. Misalnya kita gunakan I minus, ini artinya decrement. I-nya minus. Tentunya syaratnya di sini kalau dia seperti ini dia tidak akan berhenti, dia akan terus jalan. Kalau kita baca logikanya kan dari I sama dengan 12 dan selama I lebih kecil dari sama dengan 100, I-nya minus. Jadi ini akan loopingnya tidak akan berhenti, never ending loop. Karena 12 nanti I berikutnya adalah 12 kurang 1 menjadi 11. Dan semuanya itu, setelah itu 11 menjadi 10, 10 menjadi 9 karena dikurang 1 terus. Dan semua nilai I senantiasa memenuhi syarat ini. Makanya loopingnya juga tidak berhenti. Jadi di sini syaratnya harus dirubah, kebalikan dari syarat ini. Tapi kita coba jalankan dulu, kita lihat apa hasilnya. Ya, dia cetak terus ya, ini belum berhenti, ini dia cetak terus. Kenapa dia cetak terus? Karena syaratnya senantiasa terpenuhi. Jadi kalau misalnya kita mau cetak dari 12 sampai 0, berarti selama I lebih besar sama dengan 0. Seperti itu syaratnya. Dari I sama dengan 12 dan selama I lebih besar sama dengan 0. Jadi cara membaca yang mudah adalah dengan cara seperti ini. Ini nilai awalnya. Mulai dari I sama dengan 12 dan selama. Jadi saya selalu membaca ini dengan cara dan selama I lebih besar daripada 0. Kemudian ininya decrement I minus. Oke, mungkin ada yang salah tadi sini, bukan koma tapi titik koma ya. Mungkin di bahasa pemrograman lain ada yang pakai koma, tapi di Java dan C++ dia pakai titik koma. Oke. Kemudian kita run file seperti ini. Jadi 12 sampai 0. Kalau kita tidak mau sampai 0, sampai 1 saja berarti seperti ini. Dan selama I lebih besar daripada 0, maka nanti 0-nya tidak akan dicetak. Oke. Bisa mulai dari misalnya 47 begini, bisa juga ya. Dia akan berkurang terus sampai ke 1. Bisa sampai ke 23 misalnya, kita pakai angka kecil saja. Seperti ini. Sama juga decrementnya nih bisa tidak selamanya berkurang 1, bisa juga langsung berkurang 2 ya. Kita bisa gunakan kurang sama dengan 2. Jadi nanti dia berkurangnya 22 dari 23 kurang 2, 21 kurang 2, 19 dan seterusnya. Sampai ke angka 1. Kenapa tidak sampai ke angka minus berapa ini? Kalau 1 kurang 2 minus 1 ya. Kenapa tidak sampai minus 1? Karena syaratnya ini selama lebih besar daripada 0.
Tapi kalau kita rubah syaratnya ini lebih besar dari minus 12, maka nanti ketika di run dia sampai di minus juga ya, minus 11 begitu. Jadi syaratnya ini tidak selamanya harus 0 dan bisa dirubah-rubah ya. Yang jelas logikanya benar. Karena kalau ini terbalik tadi lebih kecil dari 12, maka bisa berbeda artinya. Atau lebih kecil dari 24 misalnya. Kalau ini justru tidak ada yang tercetak ya. Kalau lebih kecil daripada 24, maka dia akan terus tercetak. Ini panjang sekali ini. Oke. Jadi perlu diperhatikan nilai awal di bagian depan, kemudian syaratnya, kemudian pertambahannya. Jadi biasanya kalau dia berupa looping down to, di sininya pakai tanda lebih besar ya. Lebih besar misalnya 1 atau lebih besar 0 atau lebih besar minus 1. Yang jelas di sini biasanya pakai tanda lebih besar. Sebaliknya kalau for to dia di sininya lebih kecil ya, tanda lebih kecil. Kemudian di sininya pakai plus plus. Kalau ini yang down to artinya mengecil ya. Dia gunakan di sini syaratnya selama i lebih besar daripada 0 atau selama i lebih besar daripada 1 atau selama i lebih besar daripada 5 atau selama i lebih besar daripada minus 13 misalnya. Yang jelas di sini pakai tanda lebih besar. Bisa juga ada sama dengannya, selama i lebih besar sama dengan minus 13. Kita run seperti ini. Oke. Jadi clear untuk for to dan for down to. For down to tidak berkurang-kurang. Kemudian yang ketiga ada for each. For each ini biasanya digunakan di array untuk menampilkan data yang ada di array ya. Kita bisa coba di sini. Kita kembali ke C++ nya. Misalkan kita buat array dulu. Kita harus bikin arraynya. Misalnya array integer saja. Array integer, misalnya nama arraynya A. Seperti ini cara buat array. Ada banyak cara ya. Saya pakai yang ini saja, cara sederhana. Misalnya arraynya punya nilai 1, 3, 6, 2, 8, 9. Saya acak nilainya di sini, nanti jangan sampai teman-teman berpikir harus berurutan, tidak ya. Ini boleh berupa nilai acak. Kemudian saya mau tahu dulu panjang dari arraynya, integer length. Ini agak rumit bikin panjang array di C++. Kita harus pakai size of A. Size A-nya dibagi dengan size of. Jadi kita harus memperhitungkan ukuran memorinya ya. Size of A0. Agak rumit. Kalau di Java kita bisa gunakan a.len ya. Jadi ini untuk mengetahui panjangnya. Kemudian kalau for-nya for standar, maka kita cetaknya dengan cara seperti ini. For integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil daripada len, kemudian i++, kemudian kita cetak arraynya pakai cout std titik 2 cout i misalnya. Kita mau cetak i-nya ya. Atau bukan i tapi ai. Elemen yang kita cetak ya, elemen yang berada di indeks ke i. Jadi akan kita cetak 1, 3, 6, 2, 8, 9. Kemudian kita berikan di sini tanda petik ya untuk spasinya. Kita coba run. Oke. Jadi ini dia cetak elemen-elemen di dalam arraynya. Kalau saya rubah juga ini misalnya 15, maka dia akan cetak juga angka 15. Dia loading ya. Oke, jadi ini for-nya masih sama dengan yang tadi. Ini for yang biasa tadi ya, yang standar. For-nya adalah for to ya, dari 0 sampai i.len. Ini sampai panjang dari A. Kemudian kita bisa gunakan, saya garis pembatas ini pakai tanda kurang. Garis miring N untuk enter. Jadi untuk enter itu bisa pakai garis miring N ya, di dalam tanda petik. Kemudian di sini saya akan cetak dia menggunakan for each. Saya cout lagi di sini. Atau saya berikan penanda ya. For each.
for each. Kemudian ini saya buatkan juga. Ini kalau saya jalankan dia akan error ini. Ini for to. Kenapa error? Karena saya langsung pakai cout ya. Saya tidak gunakan ini. Saya harus gunakan ini. Kalau mau tidak gunakan std.2.2 itu ada caranya juga. Oke, kita print begini dulu. Jadi untuk menggunakan for each itu kita cukup dengan cara yang sederhana. For, kemudian kita buat elemennya ini. Kita ambil elemennya. Kita lihat tipenya. Tipenya tadi integer. Maka di sini kita buat juga tipenya integer. Tapi dia bukan array. Elemen kita beri nama elemen. Elemen. Titik 2 spasi. Tuliskan nama arraynya. Arraynya adalah A ya. Seperti ini. Jadi ini akan membaca semua elemen yang ada di array A. Jadi A ini adalah array tadi ya. Lihat ini ada kurung sikunya. Array itu kumpulan dari beberapa nilai yang tipenya sama. Jadi dia array, tapi mau kita baca per elemen pakai cara seperti ini. Lihat penulisan for-nya agak berbeda ya. Jadi dia cukup variabel integer elemen, kemudian titik 2A. Jadi integer ini tergantung dari tipe data arraynya. Kalau di sini saya pakai double tadi, maka di sini juga harus double. Begitu. Tidak harus selalu integer yang di sininya ya. Coba kita cetak saja dulu. Cout std dulu. std.2.2 cout. Begini tuliskan elemen. Jadi yang ditulis di sini bukan array A lagi tapi langsung elemennya yang ini. Elemen. Kemudian saya buatkan spasi, petik spasi titik koma. Coba kita run. Seperti ini. Ini ada errornya. Errornya katanya cout, oh tidak. Cout for to. Oh ini tidak ada std nya. Oke, kalau tidak mau repot, ini saya kasih begini dulu. Nanti ada caranya supaya tidak repot. Oke, ini jawabannya. Jadi hasilnya sama, tapi dengan cara berbeda. Terakhir kalau tidak mau repot menuliskan std ini, std.2.2, kita bisa tambahkan di sini using namespace std titik koma. Jadi nanti ini tidak perlu ditulis lagi, hapus saja ini. Ini juga hapus. Kalau tidak dihapus juga tidak apa-apa ya. Hapus saja. Kemudian kita run. Oke, jadi di sini kita gunakan cara mencetak yang berbeda. Di sini pakai for to, di sini pakai for each. Kalau bedanya for to dengan for down to kan teman-teman sudah tahu ya. Bedanya ada di sininya syaratnya. Kalau down to dia pakai minus-minus, terus di sininya pakai tanda lebih besar. Nah, di sini perbedaan antara for to dan for each. Jadi kalau for each cukup pakai elemen begini, titik 2A. Tipenya ini, tipe double ini mengikut dari tipe array-nya ya. Kemudian dia tidak menggunakan indeks. Di for each ini tidak menggunakan indeks. Pokoknya dia sisir semua elemennya. Semua elemen dia sisir, kemudian dia tampilkan atau dioperasikan. Jadi cukup sederhana. Saya mau coba juga di Java. Kalau di Java kita buatnya seperti ini. Kita buat project dulu. Kita buat projectnya dulu, misalnya CP004. Kemudian kita buat package. Klik kanan new Java package, kita beri nama Fosalgo. Kemudian kita buat kelas new Java class, kita beri nama main. Klik kanan new Java class, kita beri nama main. Kemudian dia juga punya method main. Nama kelasnya main, ada method main juga di dalamnya. Hati-hati di sini. Ini nama kelasnya ya, main. Terus method mainnya yang mana? Yang ini. Ini method mainnya. Di sini saya buat untuk for to tadi, for to kita bisa buat di sini. For integer i sama dengan 0. Jadi mirip dengan di C++ ya. I lebih kecil dari 10 misalnya. Titik koma i++. Seperti ini. Kemudian coba shout untuk menampilkan i-nya. I tanda tambah
petik spasi. Oke, coba kita run file. Ya, ini for-nya ya, dari 0 sampai 9. Kalau kita mau rubah ini sampai sama dengan 10, berarti bisa diganti dengan i plus sama dengan 10. Coba kita run. Oke, jadi dia kurang lebih mirip dengan di C++ ya. Kemudian kalau kita mau incrementnya 22, berarti kita rubah plus sama dengan 2. Run file. Kalau kita ganti dengan 1, berarti sama dengan yang tadi ya. Ini sama dengan yang tadi. Kalau plus sama dengan 2, dia akan bertambah 22. Di sini 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kita tuliskan di sini 3, berarti dia bertambah 33. Dari nilai awalnya 0, 0 tambah 3, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9. Kalau kita mau bertambah 4, berarti kita buat seperti ini. 0, 4, 6. Apakah batas bawahnya harus selalu 0? Tidak, bisa saja 1 di sini. Kita run di sini, berarti nanti 1 tambah 4, 5, 5 tambah 4, penambahnya itu 4, 4. Apakah harus selalu bilangan positif? Tidak ya, bisa saja minus 23 misalnya. Kita run seperti itu. Oke, jadi cukup sederhana. Kalau kita mau buat pakai for down to, berarti dia menurun, nilainya turun ya. Kalau turun berarti kita mulainya dari angka besar dulu. For integer i sama dengan misalnya 16 titik koma, dan selama i lebih besar dari 0 titik koma, i-nya minus minus. Di sini pakai minus minus. Kalau di sini tadi pakai plus plus, di sini pakai i minus minus. Kemudian kita, ini adalah decrement ya istilahnya kalau begini. Kalau ini increment. Kita print saja i-nya. Paste, run file. Oke, seperti itu. Kita buatkan enter dulu sini. Shout tab di sini for down to. Di sini kita copy juga ini. For to. Oke, saya coba run file. Nah, seperti enggak ada enternya. For down to, di sini saya buatkan enter dulu. Seperti ini, ditaktisi saja. Run file. Ini untuk yang for to, yang di bawah ini untuk for down to. Dari 16 dan selama i lebih besar daripada 0. Kalau saya mau berkurangnya 22, berarti minus sama dengan 2. Saya run file seperti ini. Kalau saya mau berkurangnya 33, saya kasih minus sama dengan 3. Saya run file seperti ini. Apakah harus selalu di sini 0? Tidak ya, bisa saja minus 13 bisa juga ya. Run file seperti ini. Apakah boleh 1? Boleh, di sini boleh 1. Yang jelas kalau down to biasanya di sini tandanya lebih besar, lebih kecil ya, lebih besar ya, selama dia lebih besar daripada 1 biasanya. Sedangkan di sini dia pakai tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Kalau ini bisa lebih besar atau lebih besar sama dengan. Yang di kanannya juga increment, yang di sini decrement ya, berkurang-kurang. Oke, tentunya teman-teman perlu banyak latihan untuk lebih memahami ini. Berikutnya ada juga tentang for each ya, di Java juga bisa for each. Kita kalau mau buat for each, bikin array dulu, misalnya integer begini a, seperti tadi, sama dengan, kita bisa kopikan nilai dari C++ tadi. Ini kita bisa copy dan ternyata sama. Jadi ini satu family, satu keluarga dia. Nah, untuk buat for-nya juga sama. For pakai nama elemennya, tipenya adalah double element. Tidak harus elemen di sini, bisa nilai. Bisa juga nilai di sini. Di C++ juga tadi begitu. Titik 2. Setelah titik 2 ini kita tuliskan nama array-nya. A, seperti ini. Kemudian buka kurung kerawal, enter. Di sini kita bisa cetak shout. Tapi yang kita cetak itu adalah nilai ya. Nilai di sini kita cetak pakai tanda tambah, petik spasi supaya dia ada spasinya. Kemudian kita coba run. Ini ganti dulu. For each. Oke, run file seperti ini. Ini untuk for each-nya ya. Dia ada titik nolnya karena dia tipenya double. Walaupun saya tulisnya tadi 1, 3, 6, 9, 15 ya. Dia tuliskan titik 0,0 ini maksudnya.
Selain menggunakan for each ini, di Java juga kita bisa pakai for to di sini untuk mencetak array. Kelebihan dan kekurangannya ada masing-masing. Kalau pakai for each tentunya lebih singkat codingnya, tetapi kita tidak bisa mengakses indeksnya karena dia tidak mengakses berdasarkan indeksnya. Dia mengakses berdasarkan elemennya atau nilainya. Kalau kita mau membutuhkan untuk mengakses indeksnya, maka kita gunakan for to. Pakai for, bisa pakai tab ya kalau di NetBeans, tab begini. Dari i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari a.len. Ini yang lebih praktis di Java daripada di C++ tadi. a.len. Kemudian untuk mencetaknya kita bisa cetak shout tab di sini. Tuliskan a, indeksnya ini. Kemudian tanda tambah, tanda petik spasi. Oke, jadi ini yang pakai for to. Coba kita run file. Ini hasilnya. Oke, jangan pakai ln di sini. Sorry. Run file. Ini hasilnya. Ini yang pakai for to, ini yang pakai for each. Hasilnya sama saja ya. Cuman caranya yang berbeda. Saya coba scroll pelan-pelan dari atas. Ini tadi yang pakai for to yang standar untuk menampilkan indeks dari array-nya saja. Ini yang for down to. Kemudian ini yang for to untuk menampilkan array, nilai array. Array yang sama, ini array-nya, yang ini array-nya. Array atau larik ya. Ada yang menyebutnya juga larik. Saya lebih suka menggunakan array. Kemudian for each di sini untuk menampilkan elemen array-nya. Jadi caranya sama di C++ dengan Java, kurang lebih mirip. Kita mau coba menggunakan Python ya. Kita coba Python, tapi saya pakai Pythonnya Python di Google Colabs. Saya belum sempat install compiler Python, tapi kurang lebih sama saja ya kalau teman-teman pakai compiler Python yang diinstal di operating system. Oke, kita klik dulu ini yang kode. Kemudian kita mau cetak nilai di Python, kurang lebih mirip juga ya. Kita bisa, misalnya kita mau cetak dari angka dari 1 sampai 100, kita bisa pakai for di sini. Kemudian i, kita tuliskan nama variabelnya tanpa deklarasi ya. For i in range, sorry bukan integer, in range dalam kurung balas kurung titik 2. Jadi satu tulisannya dulu. Jadi di dalam function range ini kita menuliskan 3 elemen yang kurang lebih mirip dengan ini ya, nilai awal, syarat, kemudian increment atau decrementnya. Jadi di sini saya bisa tuliskan nilai awalnya dari 0, misalnya saya mau cetak dari 0. Ini nilai awalnya. Kemudian syaratnya adalah selama dia lebih kecil dari 10. Kemudian bertambahnya 1 berarti pakai plus 1. Seperti ini. Kemudian di sini perintahnya cuman print saja, print dalam kurung i. Begini, saya print nilainya. Kalau saya run ini maka dia akan mencetak dari 0 sampai 9 ya. Jadi ini dia syaratnya seperti kalau di Java dia seperti ini. Seperti for integer i. Seperti kalau di Java seperti for integer i sama dengan 0, dari i sama dengan 0, dan selama i lebih kecil dari 10 titik koma i plus plus, begini. Kalau di Java dan C++ dia seperti ini. Atau kalau mau dibuktikan bisa saya copy ini. Saya copy, kemudian saya saya tidak punya compilernya, saya copy dulu ini. Ya, kalau di Java dia seperti itu. Saya cut dulu ini. Jadi di Java atau di C++ dia seperti ini. For integer i sama dengan 0, kemudian cout i, kemudian tanda petik begini, titik koma. Saya gunakan namespace std dulu, using namespace std. Oke. Jadi coding yang di Python seperti ini, kalau di C++ seperti ini dia coding. Tapi kurang lebih penulisannya sama ya, dari 0 dan selama i lebih kecil daripada 10 i plus plus. Hasilnya sama ya, 0 sampai 9, yang di sini tadi 0 sampai 9.
Kalau kita mau dia, ini kan ditulisannya ke bawah ya. Kalau kita mau dia dituliskan ke samping pakai koma baru n, baru di sini pakai ini n sama dengan pakai petik begini. Oke, supaya dia tuliskannya ke samping ya. Supaya dituliskan ke samping. Oke, 0 sampai 9 sama. Jadi cara bacanya mirip dengan di C++, dari i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari 10, pertambahannya adalah incrementnya 1 1 ya. Kalau kita mau bertambah 2 pakai angka 2 di sininya. Di sini juga kita bisa buat di sininya pakai plus sama dengan 2. Kita run yang di C++ seperti 0 2 4 6 8. Kita cek apakah sama di sini. Kita run harusnya 0 2 4 6 8 sama ya. Kalau kita mau bertambah 33 tulis angka 3 di sini. Kalau yang di sini tuliskan angka plus sama dengan 3. Kita run yang di Python 0369. Kita run lagi yang di C++ 0369. Oke, seperti itu. Cukup sederhana. Kalau kita mau dia decrement di Python berarti kita tulisnya for i in range range. Kemudian kita tuliskan di sini dari misalnya dari 13, dari i sama dengan 13, koma, dan selama i lebih besar daripada 0, koma, kemudian di sini minus 1. Oke, kita coba dulu. Kemudian kita print juga yang sama printnya di sini. Coba kita run, maka dia akan cetak dari 13, 12, 11, dan selama dia lebih besar daripada 0. Jadi di sini sampai 1 ya, dia tidak sampai 0. Kalau kita mau ada nolnya di sini, kita kurang 1 juga di sini ya. Dimainkan batasnya, syaratnya. Begitu. Jadi cukup sederhana. Kalau ini juga tadi mau sampai 10 berarti ditambah 1. Kita mainkan batasnya. Oke, ini tadi plusnya bukan 1 ya. Oke, seperti ini. Kemudian variabel yang lain apakah harus selalu i di sini? Tidak ya. Ini bisa saja di sini kita tuliskan x misalnya. Kalau di sini kita ganti x, maka yang di sini juga harus diganti x. Ini juga bisa diganti x misalnya, maka yang di sini diganti x juga. Kita run. Ini hasilnya. Kita run lagi. Ini hasilnya. Oke, jadi ini untuk for to-nya di Python, ini for down to-nya. Sekarang for each, apakah ada for each juga di Python? Dan ternyata ada. Kita bisa buat for each di Python. Misalnya kita buat array dulu. A sama dengan A besar ya. Sama dengan, jadi kelebihannya di Python kita tidak usah pusing tentang tipe data. Kita bisa langsung tulis angka di sini. 1,3,7,2,9, 15,21. Oke. Untuk membuat for each di Python kita tuliskan juga seperti itu, for spasi. Misalnya kita beri nama elemen atau nilai, kita bisa buat di sini nilai, for nilai dari, untuk nilai dari elemen data, elemen A, in A. Jadi untuk nilai, jadi elemennya kita baca satu-satu ini, in A titik 2. Nah, maka di sini kita cetak lagi. Saya malas membuat printnya, saya copy saja. Kita cetak di sini nilai dari, ya nilai yang kita. Kemudian dia pakai spasi. Coba kita run. Maka dia akan cetak 1, 3 elemen ya, satu persatu. Dia pakai for each. Kalau kita ganti variabelnya ini menjadi elemen misalnya, elemen berarti yang ini juga harus kita ganti jadi elemen. Jadi ini for each yang ada di Python. Ini salah ya? Oh, ini ada T-nya ya, elemen. Kita run. Oke, seperti itu. Ini for each-nya. Kalau kita mau pakai for yang bukan for each di sini untuk menampilkan nilai array bisa juga ya. Tetap bisa. For x misalnya for x in range dari 0 sampai ini berapa panjangnya, kita tulis size-nya 1 2 3 4 5 6 7, dari 0 sampai 7, dan i-nya bertambah 1 1 begini titik 2. Di sini kita cetak elemennya, print A dalam kurung A
pakai kurung siku pada indeks X ya. Kemudian koma di sini n-nya sama dengan petik. Coba kita run. Dia akan cetak dari i sama dengan 1378. Tapi ketika kita modifikasi ininya sampai ke 14, maka kita run dulu ya. Kalau yang ini dia cetak dari 1 sampai 14 ya, sampai nilainya 1, 3 sampai terakhir. Tapi kalau ini kita run, maka dia tidak akan mencetak elemen yang terakhir. Kenapa? Karena di sini tadi saya set dia sama dengan 7, sedangkan panjangnya sudah berubah ya, berubah jadi 14. Supaya dia fleksibel, di sini kita rubah menjadi len dalam kurung A begini, supaya dia fleksibel, mengikuti panjang dari size dari arraynya. Coba kita run. Oke, dia ikuti. Kembali lagi, apakah ini harus selalu X? Tidak juga, bisa kita ganti dengan I. Ini bisa kita ganti dengan I. Coba kita run. Oke, seperti itu. Jadi cukup mudah. Ini kita sudah kerjakan dia pakai bahasa C++. Kita sudah coba juga tadi pakai Java. Kemudian kita sudah coba juga pakai Python. Terakhir mungkin kita akan coba juga dengan menggunakan andalan kita ini, pakai Flogorism. Jadi kalau pakai Flogorism tentunya kita bikin deklarasi variabel dulu. Misalnya kita deklarasikan iteratornya i, integer. Kemudian kita bisa buat di sini for. Kalau for itu pakai simbol yang ini ya, for. Kita double klik di sini. For i, dari i sama dengan batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 9, seperti ini. Jadi kalau di Flogorism agak berbeda ya, dia mulai dari 0 sampai angka terakhirnya. Kita oke. Kemudian kita coba cetak, outputnya adalah kita cetak saja di sini i-nya. Kalau di run maka dia akan munculkan dari 0 sampai 9. Jadi batasnya ini secara langsung ditulis juga ya, batas akhirnya. Kalau kita mau sampai 10, maka di sini kita tuliskan 10 begini. Kalau kita run, maka dia akan cetak dari 0 sampai 10 ya. Kalau kita mau dia incrementnya 22 bertambah 2, maka di sini kita ganti menjadi 2. Oke. Kita run lagi. Maka dia cetak dari 0, 2, 10. Kalau kita mau dia bertambahnya 33, maka di sini tuliskan 3. Oke. Kita run lagi, dia cetak dengan pertambahan 33. Kalau kita mau startnya dari minus 1, kita tulis saja di sini, atau minus 7 misalnya. Minus 7 sampai 18 misalnya. Bertambah 33 berarti dari minus 1, minus 7 ditambah 3, minus 4 ditambah 3, minus 2 ditambah 3, 2. Minus 1 ditambah 3, 2, seterusnya ya. Sampai sini. Jadi kalau di Flogorism, nilai awal dan akhirnya ditulis semuanya di cover. Karena dia pakai sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Kemudian kalau mau pakai down to seperti apa? Kita bisa juga di sini. Kalau pakai down to berarti for-nya di sini adalah kita buat cetak dulu sini. Output di sini down to, for down to. Kalau di sini kasih juga komentar di sini. For to up to ya. For up to ya. Saya pakai for to saja. For up to. Kemudian kalau saya mau dia tidak enter setiap kali menuliskan ini i, tidak perlu di enter, maka saya hilangkan checklistnya. Coba saya run. Ini ada error di mana? Oh ini. Ya, for i saya belum buat ternyata. For i sama dengan dari i sama dengan 13, dan selama i lebih besar daripada misalnya 2, i-nya minus. Decrement ya, decreasing. Jadi kita setting di sini untuk increment, increasing atau decreasingnya. Kemudian kita copy ini. Copy di sini di paste. Coba kita run file. Dari ini untuk yang for to-nya. Oh ternyata tidak ada enternya. Kita buat satu enter di sini. Spasi saja ya, kosong begitu, tapi ada enternya untuk print lainnya. Oke. Jadi ini yang for to-nya dari minus 7 sampai 17. Kalau yang ini dari 13, 12 sampai 2. Ini terlalu lengket, tidak ada spasinya, kita buatkan spasi supaya ada, pakai tanda dan, tanda petik, tanda spasi, tanda petik.
Saya copy ini karena saya mau pakai juga di sini. Di sini juga seperti itu, tambahkan supaya dia tidak lengket seperti ini ya. Kita run, ya dia tercetak. Dari minus 7 sampai 18, plusnya 33. Seperti ini. Ini juga yang for down to. Kalau yang for edge-nya saya belum pernah coba di Vlogorisa. Mungkin ada, teman-teman boleh coba-coba cari. Saya kira cukup untuk for to dan for down to saja. Kita bisa mainkan di sini parameternya. Berikutnya untuk source code yang di generate. Ya tentunya ada banyak source code di sini. Ini yang pakai Pascal. Jadi kalau kita pakai Vlogorisa bisa sambil belajar atau review bahasa program lain ya. Ini pakai Pascal lumayan panjang juga. Ini ada 95. Kalau yang tadi pakai C++ seperti yang kita buat, ini dia. C++. Kemudian Java. Ini tadi mirip dengan C++. Kemudian Python. Yang ini tadi pakai Python. Ada bahasa yang lain mungkin yang mau kita lihat, Ruby. Ruby kurang lebih mirip dengan Java dan C++. Oke, baik. Saya kira demikian. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Untuk source code-nya insya Allah akan saya share di bagian deskripsi video. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.